Kalau boleh tahu, berapa usia kalian saat terakhir kali melihat AC Milan meraih Scudetto pada musim 2010-2011? Sudah menikah? Sudah bekerja? Atau malah masih duduk di bangku sekolah? Yang jelas, kita semua masih gayang-gayangnya main Facebook. Milan butuh waktu 11 tahun untuk kembali merasakan manisnya gelar juara Serie A. 11 tahun bukanlah waktu yang singkat. Milanisti menjadi saksi perjuangan tim kesayangannya merangkak dari bawah lagi. Ada banyak hal menarik yang bisa diceritakan dari perjalanan AC Milan selama itu. Lantas apa saja yang dapat kita bahas dari kisah menarik kebangkitan Milan di negeri pizza? Mari kita bahas sama-sama di Bahmu Kiper. Kesuksesan Milan tidak lepas dari kehadiran Zlatan Ibrahimovic. Orang tua tersebut telah melunasi janjinya semenjak kembali ke San Siro. Ibra pernah berjanji akan membawa AC Milan merayakan gelar Scudetto lagi. Bintang asal Swedia tersebut juga menjadi satu-satunya pemain yang masih ada di skuad Milan semenjak terakhir kali merengkuh Scudetto. Sebenarnya ada satu nama lagi yang dapat menyamai rekor Ibra. Pemain tersebut adalah Cristiano Ronaldo. Pemain berkebangsaan Portugal tersebut juga dapat mengulang kisah sukses lamanya di Manchester United. Sayangnya, nasib sial dan kepalang apes karena MU yang sekarang memang bukan MU yang dulu. Skuad Milan 2010-2011 memang superior. Kematangan dan kualitas itu yang membuat mereka tampil apik sepanjang musim. Memanglah pantas jika mereka menjadi kampiun pada musim tersebut. Selain Ibrahimovic, terdapat banyak nama yang familiar di sana. Gattuso, Thiago Silva, Alessandro Nesta, hingga Ronaldinho masih berada di AC Milan. Ditambah pula dengan nama Massimiliano Allegri sebagai pelatihnya. Ia sendiri mungkin kaget bahwa musim perdananya akan berakhir dengan trofi Serie A. Nyatanya, racikan Allegri mampu memanfaatkan kekuatan darah muda bersama pemain veteran dengan sangat baik. Mereka bermain luar biasa dengan skuad yang matang dan mumpuni. Tetapi bahaya laten telah menghantui Milan. Rataan skuad mereka pada saat itu telah berusia 30 tahunan. Ancaman tersebut benar-benar menjadi momok bagi Milan di musim-musim berikutnya. Milan bagi raja tanpa mahkota. Dirinya kehilangan banyak sekali pilar penting dikarenakan pensiun atau pergi begitu saja. Yang paling membekas mungkin kepergian Ibra dan Thiago Silva ke klub yang baru saja tajir, Paris Saint-Germain. Pasalnya, mereka mungkin telah diproyeksikan sebagai pilar utama Milan dalam jangka panjang. Namun, sepertinya penyesalan terbesar Milanisti bukanlah itu, tapi disebabkan oleh kepergian Andrea Pirlo ke Juventus. Karena hijrahnya Pirlo ke Turin benar-benar mengubah jalannya permainan Liga Italia. Ditambah pula dengan kehadiran Antonio Conte, Juventus berhasil membuat Serie A terasa lebih seperti Liga Petani. Bahkan kepergian Pirlo itu sangat disesali oleh legenda Milan, Paolo Maldini. Katanya, bila ada satu orang saja yang meragukan kemampuan Pirlo sebagai pemain yang sudah tamat, maka seharusnya Galliani menjadi orang pertama yang menentangnya. Di mata Maldini, Pirlo merupakan bagian dari tradisi klub yang semestinya dipertahankan. Perlahan tapi pasti, magis Milan mulai menghilang. Rossoneri berubah menjadi klub yang pada umumnya, maksudnya biasa-biasa saja. Eksodus besar-besaran yang melanda Milan sangat merepotkan mereka. Di satu sisi mereka sedang menghadapi masalah finansial. Di sisi yang lain, Milan seharusnya merencanakan regenerasi tim. Mengandalkan pemain bintang dan nama-nama senior yang itu-itu saja memang bukan perkara bijak. Sebagai akibatnya, Milan harus rela dibela oleh sejumlah pemain mediocre. Investasi pemain muda yang dilakukan Milan juga tidak berjalan lancar. Sebagai contoh, seperti kasus bocah asal Italia keturunan Maroko bernama Hakim Master. Seandainya investasi tersebut berhasil, mungkin Messi dibuat sungkem karena kehebatannya. Milan kemudian mencoba solusi klasik. Legenda-legenda didatangkan untuk mencoba membenahi situasi. Seperti Clarence Seedorf dan Filippo Inzaghi yang didapuk sebagai manajer. Namun, kepemimpinan mereka sebagai pemain tidak tersalurkan dengan baik sebagai pelatih. Barangkali hal tersebut terjadi karena Milan juga sedang mengalami krisis finansial.
Paceklik keuangan yang dialami Milan memang menjadi penyebab utama kemunduran mereka dari awal. Sejumlah pemain incaran tak mampu didaratkan di San Siro. Hasil, Milan terpaksa dijual oleh Silvio Berlusconi akibat kesulitan dana. Berlusconi melepas saham Milan ke Taipan asal Cina, Yong Hong Lee. Di tengah krisis yang sedang dialami, Lee datang bak pahlawan bersamaan dengan tagar "We are so rich". Sejumlah pemain anyar dan mahal didatangkan pada era kepemilikan Lee di San Siro. Diyakini Milan dapat bangkit meraih tahtanya kembali di Italia. Lee sempat membangkitkan asa Milanisti di seluruh dunia. Alih-alih kembali merajai Serie A, Milan bak terjebak dalam keadaan seperti sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Lee rupanya tak lebih dari sekedar pengusaha bodong. Dana yang digunakan Lee untuk mengakuisisi Milan ternyata berasal dari utang. Sudah begitu, Lee masih kemaki dengan berbelanja pemain secara besar-besaran. Hutang yang semakin membengkak tak mampu dilunasinya, sehingga Milan malah terkena batunya. Rossoneri bahkan sampai terancam tidak bisa tampil di kompetisi Eropa akibat UEFA menilai Milan telah melanggar FFP 2015-2017. Kepemilikan Milan kemudian berpindah dari tangan Lee ke perusahaan investasi asal Amerika, Elliott Management. Bersama pemilik yang baru, mereka mulai membenahi Milan termasuk mengganti jajaran direksi klub. Babak selanjutnya, Ivan Gazidis, Ricky Massara, dan Paolo Maldini memulai misi kebangkitan Milan dari dalam. Penunjukan Maldini sendiri akhirnya terwujud setelah sekian lama. Pasalnya, Maldini memilih untuk menjauh dari Milan selepas ia pensiun. Maldini tak pernah ingin jadi direktur klub selepas pensiun. Dirinya menjadi direktur karena AC Milan. Ya, karena AC Milan. Semenjak diangkat menjadi direktur teknik, Maldini menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan. Sebelum Maldini masuk dalam jajaran direksi, tagihan gaji yang dimiliki Milan pada musim 2018-2019 mencapai angka 143 juta euro. Setelah Maldini menjadi direktur teknik, tagihan gaji Milan berkurang 43%, hanya menjadi 82 juta euro. Gazidis juga fokus untuk memperbaiki proses transfer dengan menunjuk Geoffrey Moncada sebagai kepala pemandu bakat AC Milan. Kinerjanya sudah terbukti sukses menemukan bakat di Monaco, termasuk Kylian Mbappe. Kecanggihan Milan dalam manajerial tim dan jitu di bursa transfer juga berkat bantuan Massara. Dibalut dengan pesona legenda Maldini, banyak pemain yang menjadi yakin untuk datang ke San Siro. Sandro Tonali, Fikayo Tomori, dan Olivier Giroud menjadi buah kerja dari trio Gazidis, Massara, dan Maldini. Dan jangan lupa dengan seorang Mike Maignan. Kemindahan Donnarumma mungkin dapat dengan mudah dilupakan Milanisti, apalagi Calhanoglu. Pemain berpaspor Turki tersebut seperti jimat menolak Scudetto. Terakhir, pelatih Stefano Pioli berhak mendapatkan pujian yang pantas. Pioli bak seorang petani yang baru saja menanam padi dengan sabar merawat para pemainnya. Tak terlihat sedikit pun ketergesa-gesaan dari sentuhan kepelatihannya. Padahal awal kedatangannya sepi dari sambutan hangat. Tidak ada ekspektasi yang berlebihan saat ia mulai melatih Milan. Kedatangan Pioli seperti tak diharapkan namun dibutuhkan. Yang jelas, kemenangan Milan di Italia tidak diraih dengan mudah. Berbeda dengan 11 tahun silam yang skuadnya lebih matang dan penuh kekuatan. AC Milan 2021 adalah tim yang indah. Seperti gol solo seorang Theo Hernandez. Harmonisasi antara pemain muda dan senior seperti Ibrahimovic juga sangat ayam untuk dilihat. Scudetto ke-19 merupakan salah satu yang spesial untuk AC Milan.